Hari ini kita akan discuss tentang design thinking for impact dan terutama untuk sustainable development karena kita ingin sama-sama belajar untuk bagaimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan yang solusinya dapat memberikan dampak baik untuk lingkungan dan sosial kita. Salam kenal, aku Darina dari NVU Indonesia. Saat ini aku adalah program lead dan juga co-founder dari Startup Kiosk. Dan hari ini kita akan discuss theories, methodologies, frameworks, dan case study untuk design thinking dengan contohnya case study-nya adalah startup yang kubangun yaitu Kiosk. Adalah perusahaan refill untuk mengurangi sampah plastik dari hulu. Yuk kita mulai dan kita belajar sama-sama. Hai semua, aku Darina dan hari ini kita bakal discuss tentang design thinking for impact atau sustainable development di mana ini adalah sebuah approach untuk menyelesaikan suatu masalah yang berfokus pada penggunanya atau human-centric design untuk kita dapat menyelesaikan suatu masalah dan memberikan dampak baik bagi lingkungan dan sosial di sekitar kita. Salam kenal, aku Darina. Aku sekarang adalah Indonesia Program Lead dari NVU, which kita adalah venture building studio yang berfokus untuk membangun startup yang membuat dampak baik bagi lingkungan dan sosial. Dan aku memiliki background Master's Design dan fokus di Design for Sustainable Behavior. So very excited to share with you the discussion about design thinking dan methodologies, theories, and case studies terkait design thinking dengan case tadinya adalah salah satu startup yang aku buat namanya Kiosk adalah mesin refill untuk mengurangi sampah plastik dari hulu. Nah, design thinking approach ini juga adalah suatu metodologi yang bisa menjadi acuan untuk make sure solusi yang kita berikan itu tidak membuat masalah baru karena kontekstual bagi penggunanya dan juga dengan sustainability in mind, solusi yang kita lakukan itu atau yang berikan itu juga dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan dan sosial di sekitar kita. First, we need to understand the problem. Karena kan ceritanya kita mau menyelesaikan suatu masalah nih. Penting banget buat kita sangat memahami problem itu sendiri. Nah, case tadinya untuk aku di tahun 2020 bersama rekan-rekan aku, kita tuh lagi ngomongin masalah sampah plastik yang sangat emerging di Indonesia, di mana ketika itu kita adalah di laut gitu ya, itu 3,2 juta ton per tahun masuk ke laut dan cuma 7% yang didaur ulang. Can you imagine sisanya benar-benar merusak lingkungan dan bahkan sosial kita karena lingkungan yang kita hidup ini jadi tidak bersih gitu ya. So, the problem is very severe untuk plastik. Apa sih yang bikin plastik nggak bisa di-recycle dan kenapa itu leaking ke lingkungan kita? Nah, akhirnya kita coba trace back plastiknya dari mana, ya nggak? Nah, jadi itu banyak ternyata produk-produk produk-produk yang sekali pakai, jadi kita pakai tapi langsung dibuang. Contohnya kayak sabun, deterjen yang kita pakai hari-hari. Jadi kita tuh hidup di sampah plastik sekali pakai. Akhirnya aku dan teman-temanku map out nih prosesnya, journey-nya si plastik itu dari mana aja sampai kemana aja. Pertama, dia dibuat di pabrik. Produknya dimasukin ke kemasan plastik, lalu dijual di retail, dan ketika dijual di retail dibeli sama customer, tapi sama customer dibuang deh ke ke landfill gitu ya, karena nggak banyak pemilahan sampah dan nggak bisa plastiknya di recycle juga. Dengan identifikasi masalah tersebut dan journey dari masalahnya itu tadi, akhirnya aku dan teman-temanku approach ini sebagai riset juga, kita akhirnya membuat sebuah statement atau pertanyaan gitu ya, pertanyaan question di awal, bagaimana kita bisa membuat siklus produk harian kita menjadi sirkular, jadi nggak ada lagi landfill, dan masuk ke approach design thinkingnya yang tadi highly aku harus juga benar-benar ingetin diri aku sendiri kalau design thinking ini adalah approach methodology yang bisa membantu untuk nanti solusinya itu harus tepat guna dan sesuai bagi penggunanya. Jadi di design thinking itu ada 5 approach utama. Pertama, kita harus berempati.
Yang tadi apa namanya identifying masalah adalah suatu proses dari empati juga. Kita harus berempati. Apa sih yang benar-benar terjadi? Berempatinya juga tadi kan kalau kita ngomongin customer, ya customer bukan not necessarily mereka emang pengen jahat, buang sampah, enggak. Kita sebagai customer juga memang nggak tahu habis itu mau diapain kan. Jadi kita berempati. Lalu define. Tadi kan udah ada tuh beberapa map out. Ini tadi solusinya dari produsen, retail, customer. Ada beberapa point of contact. Nah, tapi itu juga masih ada beberapa kan. Maksudnya kayak pasti ada beberapa possible equation lah atau possible solution yang bisa kita approach. Tapi yang mana sih yang bisa kita lakukan? Itu prosesnya di ideate. Dari possible action, kita coba lihat yang paling feasible dan viable. Viable tuh yang bisa dilakukan gitu ya, yang possible untuk dibuat. Dan ketika sudah diideasi, kita buat prototipenya untuk solusi yang kita tadi sudah visikan itu sama customer bisa dilihat dan bisa dites. Dan ketika dites itu ada apa namanya kayak approach riset gitu ya, kita punya hipotesa apa namanya sama kayak parameter suksesnya apa, dan ketika itu sudah dites, diiterasi atau direvisi nanti untuk gimana caranya parameter-parameter kesuksesan yang gagal itu bisa tercapai dan bagaimana tercapainya kontekstual dengan si penggunanya, customer. Jadi memang ini adalah back and forth proses yang tidak sebenarnya linear, tapi sebagai benchmark atau acuan ini loh yang harus kita lakukan untuk memastikan produk atau solusi yang kita lakukan itu kontekstual gitu. Nah, mungkin kita deep dive langsung gitu ya. Berempati ini apa sih dan bagaimana gitu ya. Nah, aku mungkin sharing kalau di apa namanya di kasus aku waktu membangun kios di awal tahun 2020 awal itu berempati itu adalah aku juga identifying siapa sih pengguna utama dari tadi ya kemasan-kemasan sekali pakai itu, siapa sih orang-orangnya dan apa sih kayak concern dari mereka dan bagaimana aku bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Kalau ngomongin masalah sampah plastik sekali pakai dan produk-produk rumah tangga, akhirnya di map out kalau misalnya lihat ada paper dengan literasi gitu ya, aku baca banyak paper, aku banyak report. Kalau misalnya di Indonesia itu paling banyak produk-produk harian itu penggunanya adalah ibu-ibu di usia produktif di area urban. Kan kita mau tap in ke perilaku mereka ketika belanja. Tapi ketika belanja ternyata ada loh prioritas-prioritas lain di kepala mereka yang bisa jadi ketika kita bisa capture ini, kita bisa mengkomunikasikannya dengan concern-concern mereka juga. Dan lalu ketika kita udah tahu nih, oke, udah tahu uh, personanya atau penggunanya adalah tadi ibu-ibu, terus udah tahu mau bikin solusinya sirkular. Nah, tapi kita harus bikin lagi kalau tadi kita udah punya problem identification dan customer identification, kita harus mulai ngedefine kan apa sih solusinya bisa di mana. Tadi ibu-ibu belanja udah kita udah tahu sifatnya, kita bisa ada di mana nih solusinya. Akhirnya kita bikin mapping apa namanya dari siklus atau framework yang kita ingin bikin approach buat solusi ini. Uh, dari yang problem-problem tadi itu apa yang dari empati tadi itu di map out possible apa ya kalau misalnya zaman sekarang bahasanya kayak alternate universe-nya dari apa yang bisa dilakukan, dan pada saat itu kita map out ini yang kita ingin lakukan, kita apa sih possible solution untuk membuat solusi ini benar-benar approach-nya riset di mana kita coba lihat di apa case tadinya di luar negeri atau bahkan di dalam negeri tapi yang misalnya udah works untuk membuat siklus yang serupa mengurangi sampah plastik dari hulu. Ada paper-paper yang bilang kalau misalnya itu harus dengan refill dan reuse gitu. Tapi kan ini ada bahkan kalau dari papernya Ellen MacArthur ini ada 4 metodologi, ada refill at home, refill on the go. Refill at home tuh kayak jamu gitu ya, bisa datang ke rumah, terus kita tinggal refill aja. Refill on the go itu adalah kayak kita punya mesin tapi bisa direfill di tokonya, atau kalau reuse from home kayak galon gitu ya, bisa dibalikin ditaruh di rumah, atau return on the go bisa dibalikin ke tempatnya. Jadi ini kayak banyak masih mendefinisikan tapi udah mulai tahu nih, oh kira-kira ada 4 solusi yang bisa kita coba approach jadi pilot. Aktivitas mana yang paling penting untuk menjawab masalah yang kita ingin selesaikan? 2, yang kita udah punya informasinya yang mana? Dan yang ketiga,
ketika kita udah punya tahu informasi yang mana, yang paling tahu kita gampang buat kita ngetes itu yang mana, karena by the end kita harus ngetes kan gitu. Misalnya kalau buat aku saat itu ketika mengconsider semua hal ini, akhirnya kita masuk ke kuadran yang refill on the go. Kenapa? Karena yang aku punya informasinya adalah ibu-ibu yang aku survei banyak ini, banyaknya kalau beli belanja tuh ke toko. Berarti kan ngomongin toko ya, on the go, lagi apa tentang tokonya. Terus yang paling mudah aku tes di mana? Ya di toko lagi, karena apa namanya, aku waktu itu surveinya juga sama retail sama toko-toko yang mereka katanya bahkan mau coba, ya udah kalau misalnya ada solusinya mereka mau kok. Aku tahu aku bisa ngetes di sana, jadi kayak akhirnya oke. Dan buat ibu-ibu nggak susah buat kayak harus download apalagi lah. Terus misalnya mereka solusinya masih nggak ngerti ini, ya udah aku bisa nge-capture ibu-ibu yang hari-hari mau belanja aja kan. Akhirnya kami membuat solusinya itu di-define lah ya. Di-define adalah bikin namanya North Star. North Star tuh kayak setelah tadi sudah di consideration, akhirnya mendefinisikan apa sih tujuan akhirnya gitu ya. Tujuan akhirnya adalah membuat refill bisa menjadi habit dan zero waste menjadi inklusif bagi semua. Nah, tapi ketika kayak udah tahu nih mau buat refill di toko, tapi produknya kayak gimana? Itu kan pertanyaan lain lagi ya. Kayak misalnya refill ini juga banyak banget tipenya. Ada refill manual, ada refill pakai mesin, ada refill yang ketika aku coba literature study, ada refill yang bisa keliling. Yang mana yang aku mau coba solve itu, akhirnya kita coba metodologi ideasinya itu menggunakan theory of change. Kita mulai dengan problem, tapi yang kedua yang harus kita isi langsung ke impact-nya. Makanya ini warnanya lebih tebal. Apa sih dampak yang mau kita lakukan? Setelah kita udah tahu masalah dan apa yang kita mau lakukan, which is yang tadi kita lakukan ya di design thinking, emphasize the problem, kita udah tahu, okay, this is the problem, lalu kita sudah define, this is the solution that we want to take. Nah, setelah itu kita tulisin, setelah udah tahu dua itu, kita tulisin apa aja yang kita butuhkan. Komunikasikan ini adalah kita ingin merubah sebuah behavior kan, behavior change. Ya, kalau mau behavior change itu harus produknya bisa trigger motivasi, memberikan akses atau ability, dan ada external factor atau call to action dari produk itu bisa di apa namanya, bisa diimplementasikan, orang tahu apa yang harus dilakukan dengan produk itu. Mendorong mereka melakukannya. Pekerjaan yang berat atau behavior change yang berat itu akan mudah dilakukan ketika kita udah tahu mesinnya tadi, semua udah di-define, udah diideasi mesinnya mau seperti apa, dan bahkan ketika prototype sudah tahu sifat-sifat mesinnya mau mengkomunikasikan seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk prototype ini ada yang namanya minimal viable product yang bisa dibuat paling sederhana apa sih. Sebenarnya ada beberapa metodologis kayak yang aku sampaikan di sini, bisa sketsa dulu. Jadi ketika ngomongin mesin yang besar, aku bisa mungkin sketsa dulu, gambar dulu desainnya seperti mesinnya seperti apa. Dan ngomongin soal testing ya, iterasi, itu poin ini juga adalah step yang sangat krusial di design thinking. Mungkin sedikit gambaran aja dari tahun 2020 kita mulai. Ini kalau lihat kita tadi rekan aku bikin mesinnya tuh benar-benar sederhana. Ini bahkan kita nyetak akrilik aja gitu kan. Dan ini yang mesin refillnya itu bahkan kita butuh waktu 2,5 tahun lebih, itu kita bolak-balik ke pabrik, apa namanya, kualitinya kurang, apanya mesti dibenerin, sama kita sama ibu-ibu masih belum ngerti juga UX-nya, di desain lagi ulang. Jadi ini apa ya, kalau dibilang kayak design thinking tuh tadi mengkontekstualisasi, tapi sebenarnya design thinking juga adalah framework yang bisa membuat kita kayak lebih berempati juga sama proses kita. Kayak, oh pas iterasi gagal nih, kita berempati lagi yuk. Nah, jadi dengan back and forth proses itu, ketika kita ngomongin solusinya itu inklusif dan kontekstual bagi penggunanya. Jadi itu yang mungkin bisa aku sharing. Really happy that we can have this sharing session. Sukses selalu, May.
Oke, sekian untuk sesi sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Semoga kita semua tetap semangat untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan sosial di sekitar kita dan sama-sama kita dapat bekerja sama, kolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.